wa ashabi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini sambil kita menanti kehadiran Ustadz Ardiansyah yang tentunya membawa materi yang insyaallah penting buat kita semuanya tentang adab kita kepada Rasulullah SAW, yang itu pun merupakan bagian daripada materi tentang madah atau materi ma'rifatul Rasul, ya. Bagaimana kita mengenal Rasul, baik itu tentang hajat kita, ya, kebutuhan kita akan hadirnya seorang nabi, seorang pemimpin, seorang rasul, kemudian bagaimana kemudian kita punya kewajiban terhadap nabi kita Muhammad SAW. Di kesempatan ngeganjel terlebih dahulu ini, saya hanya ingin menyampaikan tentang bagaimana ukhuwah itu bisa menyatukan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita sudah bisa menyelesaikan ibadah yang penting bagi kita semuanya, yaitu ibadah Ramadan, dan masih dalam suasana Syawal, baik kita menyelesaikan saum sunnah Syawal kita yang 6 hari maupun aktivitas kita yang lainnya, bersiraturahim, ya, saling memaafkan, dan juga bagaimana kita saling berbagi, ya. Makanya di Indonesia itu kita mengenal yang namanya sudah halal bihalal, ya, halal bihalal, yang artinya menghalalkan segala sesuatunya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara halal bihalal atau silaturahim, ya, itu diawali dengan kita berbagi, ya, seperti mengeluarkan zakat fitrah kita misalnya, ya, karena sebenarnya zakat fitrah itu dikeluarkan seharusnya setelah ba'da subuh, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya. Cuman di kita ini tradisinya 2 hari 3 hari karena nanti repot, ya, persiapan untuk penyelenggaraan sholat Id dan lain sebagainya lah, ya. Memang sunnahnya adalah setelah ba'da subuh, sebelum kita melaksanakan sholat Id. Itu dalam rangka kita untuk menghalalkan, ya, sebagian rezeki yang ada pada kita semuanya. Dan ini merupakan buah kemudian bagi kita untuk berukhuwah di antara kita sesama kaum muslimin, ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu sangat penting bagi kita karena sudah menjadi kewajiban, bukan lagi sunnah, tapi sudah menjadi kewajiban. Karena Al-Quran sendiri sudah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya Muslim atau mukmin itu dia bersaudara, ya. Persaudaraannya ini dikuatkan dengan mereka saling ta'aruf, ya, saling tafahum, kemudian saling takaful. Inilah bukti ukhuwah Islamiyah kita, ya, harus saling mengenal satu sama yang lainnya, bukan sekedar mengenal nama saja, ya, bukan sekedar mengenal di mana rumahnya saja, tapi sampai kita mengenal segala apa yang ia miliki, ya. Jadi pengenalan kita sesama kaum muslimin itu luar biasa, ya. Maka kita diajarkan untuk adanya silaturahim, ya, di antara kaum muslimin itu, ya, mendatangi rumah mereka, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kemudian insya Allah akan ada yang disebut dengan tafahum tadi, saling memahami. Karakter-karakter yang ada pada kita itu seharusnya sudah bisa kita pahami satu sama yang lainnya. Ada karakter keras, ada karakter lembut, ada yang mereka suka begini, yang satu suka begitu, sudah sama-sama paham kita, ya. Karena apa? Karena sudah mengenal lebih dalam, tidak hanya sekedar nama dan tempat dan sebagainya, tapi sudah begitu mendalamnya bagi kita semuanya.
Ya, baru kemudian dari situ nanti akan lahirnya takaful, saling menanggung beban, ya, saling menanggung beban. Jadi tidak asa-asa lagi, ya, tidak asa-asa lagi antar kita. Ya. Kalau sudah sangat begitu dalamnya, ya, ke rumah itu bukan lagi bertamu, ya, ke rumah itu seperti ke rumah diri sendiri saja, walaupun tetap adab-adab masuk ke rumah orang itu selalu harus dikedepankan, tetapi sudah tidak asa-asa lagi kalau dalam bahasa kita. Inilah kalau sudah ukhuwahnya sangat mendalam. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, terkadang ukhuwah ini kita abaikan, ya. Kita abaikan, lalu kemudian justru bukannya ukhuwah persaudaraan, ya, yang tumbuh, tapi terkadang perpecahan, ya. Terjadinya pecah belah hanya karena beda visi, beda misi, beda organisasi, ya, beda isi, ya, misalnya. Maka itu terkadang menjadi kendala bagi kita untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, apalagi ukhuwah imaniyah kita. Memang kita mengenal, ya, kalau para ulama-ulama kita sebelumnya, mereka mengenal namanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah watoniyah itu kita sesama anak bangsa, ya. Dari Sabang sampai Merauke begitu beragamnya, itu punya karakter masing-masing, dan itu harus kita saling pahami semuanya. Ada juga ukhuwah basyariah, kita sesama umat manusia, jadi tidak mengenal agama dalam hal ini. Siapapun yang namanya manusia, kita adalah sama. Maka konsep Islam ketika datang kepada kita adalah egaliter. Egaliter itu artinya kesamaan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara basyariah kita, secara kemanusiaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa kemudian ukhuwah itu sulit sekali untuk kita kuatkan, kita bentuk, bahkan di dalam tubuh internal kaum muslimin sendiri? Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya, kalau tidak didasarkan iman, ya, maka sulit bagi kita untuk menguatkan ukhuwah. Surat Al-Anfal, ya, sudah menegaskan kepada kita, ya, ayat yang ke-63, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menyatukan hati-hati kalian. Ma'alaf tabaina qulubihim, ya, andaikan lau anfaqta ma wa allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andaikan semuanya di antara kalian mengeluarkan infak-infak kalian, harta-harta kalian dengan berbagai macam cara agar kalian menyatukan hati-hati mereka, ma'alaf tabaina qulubihim, enggak akan pernah bisa. Ya, tidak akan pernah bisa kita menyatukan hati-hati kita. Tidak akan pernah bisa. Tapi kata Allah, walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah pula lah yang hanya bisa menyatukan hati-hati kita. Kami dalam organisasi profesi, ya, ingin mengumpulkan, jangankan 100, untuk mengumpulkan 50 orang saja itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Kenapa? Karena adanya ketidaksukaan misalnya, ya, adanya jealous, ya, antar satu dengan yang lainnya, itu terjadi, ya, sehingga perpecahan itu sangat kentara, ya, sangat kentara sekali, ya, di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin menyatukan hati-hati kita sehingga kekuatan ukhuwah di antara kaum muslimin itu semakin menebal, semakin menguat, maka yang harus kita kuatkan adalah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi
berapa pekan sebelumnya Ustadz Ardiansyah menyampaikan tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sekedar kita dengan Allahnya saja, tapi buah dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan hasil dari berbagai hal. Jadi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar kuat. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar menguat. Bagaimana kita menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling penting. Maka ketika kemarin juga disampaikan bagaimana hati kita lembut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak menangis apalagi di malam harinya ketika orang lain dalam keadaan istirahat tidur lelap, maka kita bangun di tengah malam lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi lembut karena kita tahu siang harinya itu penuh dengan beban penuh dengan beban. Makanya surat Al-Muzammil surah Al-Muzammil itu kalau kita baca luar biasa bahwasanya siang hari itu penuh dengan beban. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya diberikan kekuatan agar ketika kita berhubungan dengan atau berinteraksi dengan manusia kita sudah tidak lagi susah. Kenapa? Ada yang menguatkan. Siapa yang menguatkan? Allah. Yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungan kita dengan Allah pun harus benar-benar kita kuatkan. Sekali lagi, wa'allafa baina qulubihim yang bisa menyatukan hati-hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seringkali kita merasa kecewa, kita seringkali merasa iri kepada mereka orang-orang yang bukan Muslim, tapi sepertinya mereka mampu untuk membangun persahabatan, membangun persaudaraan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya, karena tidak didasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kekuatan yang mereka bangun antar individu dengan individu yang lainnya, antar negara dengan negara yang lainnya, misalnya Amerika dengan Israel, dikuatkan dengan Inggris dan lain sebagainya, mereka berkumpul untuk apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin khususnya yang ada di Palestina. Itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya, tidak perlu khawatir, tidak perlu berbangga dengan apa yang mereka buat, yang mereka ciptakan. Karena apa? Ba'sahum bainahum syadid. Sesungguhnya berkumpulnya mereka itu, bersatunya mereka itu bukanlah persatuan yang abadi. Justru ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka itu sangat kuat. Tahsubuhum jami'an, kamu kira mereka itu bersatu? Enggak. Kamu kira mereka itu bersatu? Enggak. Karena wa qulubuhum syatta, hati-hati mereka itu justru berpecah belah. Nah, jangan sampai kemudian hal ini terjadi pada kita kaum muslimin, yang sepertinya kita bersatu, tapi ternyata hati-hati kita tidak bersatu. Kita berjamaah, satu dengan yang lainnya, lalu kemudian kita sholat berjamaah. Kan yang paling pentingnya itu ketika takbir diakhiri dengan salam. Salam itu menandakan bahwasanya kita sedang bersatu. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ada yang menerjemahkan makna salam apa? Kita mengucapkan keselamatan bagi saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan.
kita mengucapkan salam keselamatan kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kiri. Itu tandanya apa? Salat memang harus dengan berjamaah. Ya, salat harus dengan berjamaah. Tidak bisa salat itu dengan sendirinya. Kalau memang dimaknai assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, itu artinya kita ingin mengucapkan keselamatan bagi mereka. Wong kita salatnya sendiri, ya. Makanya berjamaah dalam salat itu ya bukan sekedar sunnah tapi menjadi wajib, ya. Wajib. Apakah di masjid, apakah di musola, ataukah di kantor atau di tempat-tempat yang lain, bukan masalah tempatnya. Yang paling penting itu adalah berjamaahnya, ya. Tetapi lebih baik berjamaah itu di masjid, karena memang masjid dibangun untuk kita sama-sama. Ada disuarakan azan, iqamat, ya. Kemudian pengaturan tentang kita berjamaah, ya. Lalu memang kita diperintahkan juga untuk sholat di awal waktu, ya. Maka memang yang terbaik adalah di masjid, ya. Karena Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita untuk benar-benar membangun masjid ini dengan kita berjamaah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati kita kalau kemudian ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka itu sangat kuat, walaupun dengan katakanlah perang dingin, ya, perang dingin, enggak saling menegur, saling menyapa dan lain sebagainya, ya, atau saling berebutan dan lain sebagainya. Kan ada Bapak Ibu masjid yang kita kenal dengan Masjid Diror. Ya, mohon maaf, Masjid Diror itu adalah masjid yang suka sekali di sana itu terjadi perpecahan hanya gara-gara rebutan jadi ketua DKM misalnya. Itu Masjid Diror itu, ya, rebutan jadi ketua DKM. Apalagi nanti karena ketua DKM-nya nanti akan menentukan siapa bendaharanya, ya, siapa bendaharanya. Gawat sudah, ya. Belum lagi syabnya tidak pernah teratur dan lain sebagainya. Itu Masjid Diror seringkali, ya. Makanya banyak anak-anak muda hari ini, ya, yang tidak sepakat dengan masjid-masjid yang ada itu, dengan gaya kepemimpinan orang-orang tua, dia bikin masjid-masjid yang frontal, ya, masjid-masjid yang terkadang melawan, ya. Tetapi ternyata persatuan mereka luar biasa, ya, jamaahnya juga membludak, ya, kegiatan aktivitasnya juga luar biasa, tidak hanya sekedar ibadah sholat, tetapi dengan hal-hal yang lainnya, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap anak-anak, ya. Kalau di kami itu bukan di Bandung, ya, di luar sana, ya, kalau yang namanya masjid ada anak kecil disuruhnya terpisah safnya, karena katanya anak kecil apalagi kalau belum sunatan itu akan menyela saf, ya. Padahal kalau kita di Bandung ini mau di depan mau di belakang anak-anak itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian mengapa kita benar-benar harus paham bagaimana cara kita menyatukan hati-hati ini, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyatukan hati-hati ini. Nah, untuk bisa menyatukan hati-hati ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ya, agar hubungan di antara kita ini saling menguatkan, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita ijtima ala mahabbat, ya, yaitu kita berkumpul, ya, kita berkumpul itu dalam rangka untuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berkumpulnya kita ini karena cinta Allah, ya. Kita berjamaah hari ini, subuh hari ini itu karena cinta. Bukan karena sekedar ingin ke masjid, tapi karena memang tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkumpulan kita adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innamal barokati ma'al jamaah. Sungguh keberkahan itu hanya ada pada saat ketika kita berjamaah. Maka penting perkumpulan kita ini perlu sekali dikuatkan, ya. Tetapi juga bukan perkumpulan yang jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak mereka yang berkumpul hari ini tapi justru bukan menghasilkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun bentuk perkumpulannya, apakah itu dalam sebuah organisasi ataukah rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, maka seringkali perkumpulan itu bukan didasarkan iman. Sehingga kita melihat, ya, ada sebuah rapat ataupun perkumpulan yang terkadang waktu-waktu sholat itu mereka terabas, ya, waktu-waktu sholat itu mereka terabas. Kenapa? Karena mereka menganggap yang penting berkumpul, urusan sholat itu pribadi kita masing-masing. Tidak, ya, buat kita bukan seperti itu. Yang namanya kita berkumpul, kita batasi, ya. Kenapa? Kehidupan interaksi kita dengan dunia itu dibatasi, terbatas. Tapi interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terbatas. Sampai kemudian kita kembali kepada Allah di akhirat kelak. Nah, inilah pentingnya kemudian tumbuhnya mahabbah ketika kita berkumpul, ya. Cinta, ya. Kalau hari ini yang namanya cinta itu katanya di atas segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Cinta itu di atas segala-galanya. Karena apa? Karena ada orang yang kenyang dengan cinta, ya. Walaupun kata mertua, anak saya tidak cukup dikasih cinta, ya. Anak saya perlu dikasih makan juga, dikasih uang, ya. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menarik nih, menarik. Ada ternyata, ya, seorang pasangan suami istri yang ternyata sudah sekian tahun menikah itu belum ada tumbuh rasa cinta, ya. Berkumpul bersatu di antara suami dan istri, sudah punya anak 6 orang, tapi ketika ditanya belum ada rasa cinta kepada istri. Bisa begitu, ya. Dan itu bukan sekedar dongeng atau rekayasa, tapi memang apa adanya, ya. Di mana mereka itu punya anak 6 tapi nggak ada tumbuh rasa cinta. Bisa nggak? Punya anak 6 orang tapi tidak ada rasa cinta di dalam mereka antara suami dan istri. Ya bisa saja. Karena boleh jadi pernikahan itu tidak dibangun oleh rasa cinta, tapi dibangun oleh rasa keinginan misalnya, ya. Kebutuhan seksual saja, ya. Tidak didukung dengan kebutuhan batiniahnya. Di antaranya adalah cinta kasih tadi. Yang boleh jadi ada orang yang dia tidak cinta atau tidak jatuh cinta kepada istrinya, justru jatuh cinta kepada yang lainnya, ya. Nah, ini terjadi. Oleh karenanya memang mahabbah kita harus benar-benar dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, untuk menguatkan ta'liful qulub kita atau bagaimana kita menyatukan hati-hati kita, ya, adalah ketika al-ittiqa ala ta'ah, ya. Kita bersatu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu salah satu ayat yang menegaskan kepada kita agar kita selalu mengedepankan ketaatan, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin kita, ya. Bahwasanya kullukum ra'in, kita ini adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya.
dalam sebuah keluarga, istri taat kepada suami, ya. Anak taat kepada orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, ya. Dan setiap mereka adalah pemimpin. Ayah pemimpin, ibu pemimpin, anak juga pemimpin, ya. Ayah adalah kepala keluarga, ibu adalah kepala rumah tangga, ya. Nah, ini suka terbalik-balik nih, ya. Jadi ayah itu adalah kepala keluarga, sementara ibu adalah kepala rumah tangga, ya. Anak juga adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, ya. Nah, kenapa Ustaz ayah adalah kepala keluarga? Karena memang ayahlah yang menafkahinya, ya. Menafkahi anggota daripada keluarganya, bukan ibunya, tapi ayahnya, ya. Sementara ibu adalah kepala rumah tangga, karena memang ibulah yang menjaga rumah itu, agar rumah tangganya itu benar-benar tercipta secara harmonis, ya, secara harmonis. Oleh karenanya sebaiknya memang istri tidak bekerja, idealnya begitu. Cukuplah yang bekerja itu ayahnya, sementara ibu di rumah saja, ya, mengelola, mengatur segala sesuatunya, ya. Ketika suami pergi, ketika suami datang, bagaimana ia berbuat dan lain sebagainya, ya. Itu karena memang mereka ingin membangun sebuah ketaatan, ya, dalam sebuah keluarga besar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita secara umumnya bahwa ketaatan itu penting, ya. Masjid Al-Muslim punya pemimpin, yaitu ketua DKM, bahkan ada ketua pembinanya. Itu adalah orang yang patut untuk kemudian kita taati, ya. Kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya juga harus kita ikuti. Tidak bisa kemudian karena kita ini hanya sekedar seorang jamaah yang tidak terikat dengan kepengurusan, lalu kemudian membuat ide, gagasan, ya, ataupun kegiatan acara semaunya, enggak, ya. Tapi tetap harus menginduk kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemimpin. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatan ini kita kuatkan, ya, ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, tentang adab-adab kita kepada Rasul misalnya, ini akan persatuan kita akan semakin kuat, ya. Persatuan kita semakin kuat. Kita dikhawatirkan kalau terjadi perpecahan-perpecahan, ya, karena ketidaktaatan kita kepada pemimpin, pada akhirnya, ya, ada sebuah perahu besar, ya, yang di dalamnya ada orang-orang di atas, dek tengah, dek bawah, ya. Kalau kemudian dek yang ada di bawah ini mereka tidak taat kepada pemimpin yang ada, orang-orang yang di atas itu, maka perahu yang besar itu bisa bocor. Kenapa? Karena apabila yang di atas itu tidak memperhatikan mereka yang di bawah ini tidak taat kepada yang di atas, maka apa yang terjadi ketika mereka ingin menerima sesuatu atau meminta sesuatu, karena tidak adanya pasokan yang memadai, sudah apa yang mereka katakan, gini sajalah daripada kita kehausan, kita kelaparan, kita bolongin saja kapal ini biar kita langsung bisa tenggelam semuanya. Nah, bahaya, ya, bahaya sekali. Oleh karenanya pemimpin pun harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di bawahnya, ya. Hal yang kecil adalah ayah harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Jangan sampai kemudian anak membocorkan isi daripada keluarga tersebut. Dengan cara apa? Mereka berbuat yang seperti ada broken home gitu, ya, melakukan hal-hal di luar, ya, keharmonisan daripada sebuah keluarga. Apalagi lingkup yang lebih luas lagi, masjid misalnya, ya.
Maka pemimpin pun atau ketua DKM memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jamaah. Negara ya yang merupakan entitas yang sangat besar ya juga harus memperhatikan kalau pemimpinnya, kepala negaranya atau presidennya tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, maka akan terjadi ya. Kemarin sempat viral tentang Indonesia gelap ya. Indonesia gelap ya. Sehingga menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia itu gelap ya. Memang ada pernyataan sebelumnya bahwa tahun 2030 Indonesia ini hilang ya, hilang atau mungkin karena terjual dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas apabila pemimpin tidak memiliki 3 kewajiban sebagai keteladanan religius ya, kemudian tidak mampu untuk menguatkan ketahanan pangan, dan yang ketiga apabila mereka tidak menjadi penjaga keamanan publik, maka tentu memang benar-benar gelap ya. Dan itu kan surah Al-Quraisy ya Ustaz ya, Pak ya. Ciri pemimpin yang benar itu ya ada 3 hal tadi ya. Fal ya'budu surat Al-Quraisy ya, li ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i wasaib fal ya'budu rabb hadzal bait ya, fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu menjadi hamba yang atau orang yang selalu menyembah kepada Allah. Artinya adanya keteladanan religius dari seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa adil kepada masyarakatnya? Ini masalah ketaatan. Ya, masalah ketaatan. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Kemudian adanya ketahanan pangan, ya. Kita ini bingung sekali ya. Sampai-sampai kemudian keluar program makan gratis. Apakah memang ketahanan pangan kita sudah tidak bagus lagi, ya? Ini pun menjadi perhatian kita semuanya. Wa amanahum min khauf, dan juga bagaimana adanya penguatan terhadap keamanan publik. Bahwasanya pemimpin harus bisa menjamin masyarakatnya atau orang-orang yang ada di dalam kepemimpinannya itu benar-benar merasa aman ya dari berbagai macam gangguan dari pihak luar maupun pihak dalam. Dan juga jangan sampai masyarakat ini terganggu keamanannya bukan oleh siapa-siapa tapi oleh pemimpin itu sendiri. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang ketaatan. Lalu kemudian sambil waktunya sebentar lagi, at-tawahhudud alat dakwah. Ya, kita ini benar-benar bersatu ya juga dalam dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang paling baik dalam ucapannya kecuali orang-orang yang dia beramal soleh dan kemudian dia mengatakan aku muslim. Ini luar biasa. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah dakwah ya yang kita tekankan adalah amal soleh kita, lalu kemudian kita mampu untuk menguatkan jati diri kita sebagai seorang muslim ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ta'ahadu alal jihad. Kemudian kita berjanji untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam beriman, bertakwa, dan juga menjalankan amal-amal soleh kita semuanya. Mudah-mudahan dengan itu semua maka akan tumbuh rasa mahabbah kita, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap jalan kita ya. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Maka tidak mungkin bagi kita mendapatkan hidayah Allah kalau kemudian kita tidak menguatkan hubungan dengan Allah, tidak menguatkan hubungan kita kepada sesama mukmin kita.
Karena Allah hanya berada bersama dengan orang-orang yang berjanji, ya, berjanji kepadanya untuk menguatkan jihadnya, kesungguhannya di dalam menjalankan agama ini. Lalu kemudian diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Indonesia gelap tidak akan terjadi. Dengan dakwah, sekali sedikit menutup hal ini, ya. Dengan dakwah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau berdakwah, mengajarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Islam di Mekah. Maka Mekah yang tadinya penuh dengan kejahilian, penyembahan terhadap berhala, pembunuhan, pemerkosaan, penjualan, perbudakan dan lain sebagainya, dengan hadirnya Rasulullah selama 13 tahun di Mekah dengan dakwahnya, maka Mekah yang tadinya gelap menjadi Mekahul Mukarramah, ya. Jadi Mekah yang penuh dengan karamah, dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdakwah dari kota Mekah menuju Yasrib. Lalu kemudian terciptalah sebuah komunitas yang disebut dengan Madinah, sehingga Yasrib merubah menjadi kota Madinah. Di sana Rasulullah selama 10 tahun berdakwah kepada masyarakatnya untuk ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Madinah yang dulunya dipenuhi dengan penyembahan terhadap api, karena orang-orang Majusi banyak di sana, orang-orang Persia misalnya. Maka Rasulullah SAW mampu untuk menjadikan Madinah itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Madinah sebuah perkampungan, sebuah negara yang beradab, yang mereka mendapatkan cahaya Allah. Bapak Ibu, apabila kita di Indonesia ini pun melakukan hal yang sama dengan hadirnya ta'aliful qulub kita, dengan kita berdakwah dimanapun, ya, tidak hanya di masjid, tapi di lingkungan-lingkungan masyarakat kita, di tetangga-tetangga kita, ya, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walau taro annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah, ya. Maka Indonesia ini insya Allah menjadi al-Indonesia al-Mubarakah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena dakwah yang hari ini kita lakukan, perkumpulan yang hari ini kita laksanakan, pengajian-pengajian, majlis-majlis ini, ya, tidak pernah berhenti. Setiap harinya, Rabu, Ahad, ya, pagi, siang dan juga sore, maka ini akan menghadirkan keberkahan bagi lingkungan kita, dan lebih luas lagi adalah Indonesia ini. Mudah-mudahan kita menjadi support, ya, menjadi kontributor dalam rangka untuk menciptakan Al-Indonesia Al-Mubarakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk mengisi waktu kekosongan karena Ustadz Ardiansyah juga belum hadir pada sampai hari ini, maka dari kami cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Demikian dikembalikan kepada pembaca. Terima kasih. Demikian ya uraian yang dalam kaitannya dengan ukhuwah. Bagaimana memperkuat ukhuwah itu tadi sudah disampaikan, harus cinta kepada Allah, taat kepada Allah, berdakwah dengan kebersamaan, amal soleh, gitu ya, bersatu bersungguh-sungguh dalam beriman, jihad untuk mendapatkan